Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Kompas Legacy. Sepatu pertama dari Kompas yang modelnya itu ceper guys. Asli, gue udah lama nunggu sepatu lokal yang looksnya itu kayak gini. Dan jujur aja sampai sekarang gue masih nggak terlalu sering nemuin brand lokal yang ngerilis sepatu dengan modelan ceper seperti ini. Apa mungkin gue yang mainnya kurang jauh ya, tapi kayaknya masih belum terlalu banyak. Gue tahu ada satu yang kemarin gue sempat bahas sama Boim Leno, tapi ya itu doang gitu. Lainnya gue baru tahu Kompas Legacy ini guys. Dimana buat kalian yang udah ngikutin channel Naksir Sneakers lama, kalian tahu gue itu seneng banget sama sepatu yang bentukannya ceper kayak gini. Semenjak gue dikenalin sama sepatu Puma Speedcat, langsung berasa demen sih sama modelan sepatu ceper kayak gini. Banyak banget bahkan sepatu-sepatu ceper yang udah pernah gue review dari Vans, dari Adidas, dari New Balance, dari Converse juga. Tapi baru satu sepatu lokal yang gue bahas nih untuk sepatu ceper, yaitu sepatu Kompas Legacy ini. Dan yang cukup menarik, sepatu ini tuh dijual dengan harga 538.000. Tapi kemarin waktu gue sempet nge-scroll di Instagramnya Kompas, gue tuh lihat banyak komen-komenan orang yang bilang, wah, sepatu ini tuh mirip Speedcat, Kompas Speedcat, terlalu mirip Puma bang, kayak gitu dan lain sebagainya. Bahkan kemarin sempat gua ngepost juga di postingan gua, ada yang bilang ini mirip Puma Cats, which is itu menurut gua lebih masuk lagi sih dibandingkan sama Puma Speedcat. Mungkin kalian ngelihatnya dari sisi outsole-nya yang menjalar di bagian samping ini, makanya berasa kayak cukup ngingetin gitu sama sepatu Puma Cats. Cuma kalau pendapat gue pribadi yang udah ngeliat sepatu ini secara langsung, megang sepatunya secara langsung, rasa-rasanya kalau dibilang mirip Puma Speedcat, mirip Puma ini itu rasanya juga masih enggak gitu loh guys. Jadi tuh elemen yang bikin mirip mungkin ada satu dua, dan keseluruhan konsep sepatunya juga bisa dibilang sama-sama ceper. Jadi kalau misalnya dipakein sama outfit tertentu, kalau misalnya cocok di sepatu Puma Speedcat, pakai sepatu ini juga pastinya bakal cocok. Tapi kalau ngomong dari sisi garis-garis desain sepatunya, terus dari sisi penggunaan material, dari sisi kayak elemen-elemen yang ditaruhkan di sepatu Kompas ini, ya keseluruhannya tuh nggak berasa mirip guys kalau menurut gue pribadi ya. Kalau menurut kalian mirip, kalian bisa tulis lah di kolom komentar bagian bawah. Yang gue apresiasi dari sisi materialnya aja, ini Kompas menggunakan implementasi bahan yang cukup beragam, dimana di sini ada nylonnya, ada suede-nya, ada implementasi logo yang ini gue sebenarnya kurang begitu tahu pakai bahan leather atau synthetic leather. Dan juga yang paling gue appreciate banget di sepatu ini, outsole-nya ini udah menggunakan cetakan sendiri. Jadi ada coraknya, ada tulisan Kompasnya, ada logo gazelnya di bagian samping. Dan kalian tahu sendiri di channel ini udah sering ngebahas banyak banget brand-brand lokal yang masih menggunakan jasa outsource untuk penggunaan midsole, penggunaan outsole-nya. Ini Kompas udah bikin cetakannya sendiri dan kayaknya hampir berlangsung di tiap rilisannya mereka. Jadi ini jadi salah satu elemen yang gue appreciate banget. Kalau kalian bilang ada bagian yang mirip ini, menurut gue ya pasti sekarang ya udah nggak ada yang baru lagi gitu loh guys. Tapi gimana caranya untuk mengemas, mengkombinasikan satu komponen dari sepatu A, sepatu B, sepatu C dijadiin sebuah sepatu produk yang komplit, itu yang penting nggak sih? Jadi kelihatan ciri khasnya di produk yang baru kayak gini guys. Dan buat kalian juga yang penasaran sama kenyamanannya, menurut gue sih sepatu ceper kayak gini pastinya basic aja lah ya. Di bagian belakang di sini ada foamnya dikit gitu, dan insole yang ditawarkan juga sebenarnya basic aja. Ini udah lengket jadi nggak bisa gue copot. Basic aja secara keseluruhan, sepatu ceper sangat-sangat low profile, minimalis, build-nya ringan. Tapi gue ngerasa fit yang ditawarkan di sepatu ini juga not bad gitu loh guys. Akhirnya gue dapat sepatu lokal yang fittingnya itu lumayan. Menurut gue sih asik banget buat dipakai harian, meskipun dikit aja kalau gue bisa kritisi bagian tengahnya itu flat. Jadi di area arcnya ini kayak polos aja gitu. Kalau misalnya ditambahin ada lekukannya dikit aja, bakal bikin sepatu ini jadi salah satu sepatu yang fittingnya itu terbilang cukup perfect. Ini guys, gue lagi nyobain Kompas Legacy, dan menurut gue sepatunya tuh minimalis banget di berbagai macam sisi. Padding-paddingnya tipis, tapi build-nya juga berasa enak sih waktu dipakai. Minimalis secara keseluruhan, ringan juga.
Dan secara materialnya sendiri nggak kaku guys. Ini kalau kalian bisa lihat ngeflexnya enak, nggak ada masalah sama sekali. Ini hari pertama by the way gue pakai, aman banget. Dan yang gue suka secara fittingnya tuh nggak nuki ke depan, nggak nuki ke belakang gitu. Jadi feelnya netral aja waktu dipakai dan keren sih. Rilisan yang menurut gue oke dari Kompas. Tapi nggak bisa di-compare juga sama sepatu-sepatu typical mass runner atau sepatu-sepatu zaman sekarang yang build-nya itu tebel. Karena ya ini sepatu ceper kayak gini, di bagian sisi dalamnya juga secara pemilihan materialnya tipis, bagian lidahnya juga tipis aja secara padding-paddingnya. Tapi sekali lagi buat gue secara konstruksi ini cukup diperhatikan sama Kompas. Terutama di area belakangnya ini ditambahin ekstra material, jadi ada bagian yang ngekap gitu di area heel-nya. Dan sekali lagi secara keseluruhan untuk harga yang ditawarkan nih sepatu, fittingnya not bad sih, asli not bad. Dan dengan keseluruhan build yang ada di sepatu ini, gue berani sih ngasih approve sepatu Kompas Legacy yang satu ini. Dan buat sizingnya sendiri, kalau gue sih true to size saja, samain dengan sepatu Kompas kalian biasanya. Dan gue tuh sedikit notice untuk sepatu Kompas, sentimeternya sama ukuran euronya agak beda guys. Biasanya gue tuh pakai 27,5 di ukuran euro 43, cuma kalau Kompas ini di ukuran 42. Jadi pastikan kalian perhatiin dari sisi sentimeternya aja. Dan gue juga sempat denger-dengar buat orang yang kakinya itu agak gede, agak lebar, diusahakan untuk upsize saja karena sepatu ini tuh kan looksnya clean, simple, minimalis gitu. Kalau misalnya kayak kalian agak lebar ke samping, ya sepatunya bakal ikut ngelebar juga gitu. Jadi upsize bakal jadi salah satu opsi juga buat kalian yang punya kaki lebar. And that's about it guys, review untuk sepatu Kompas Legacy. Dimana menurut gue ini jadi salah satu rilisan yang gue demen sih untuk awal tahun 2026 ini. Secara gue seneng banget sama looksnya yang clean, minimalis, apalagi dikombinasikan dengan sepatu ceper. Mudah-mudahan banyak brand lokal lain yang udah transisi juga ke arah sepatu-sepatu ceper kayak gini, karena gue rasa trennya di tahun 2026 juga mulai ke arah seperti ini guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace.